Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Kostum Nada Kalsop. Saya dari kelas MPIC. Di sini saya akan menjelaskan pengertian keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Menurut Mondi, keselamatan kerja adalah pelindungan karyawan dari luka-luka yang disebabkan oleh kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan. Sedangkan kesehatan menurut Mondi adalah kebebasan dari kekerasan fisik. Beberapa pendapat mengenai pengertian keselamatan dan kesehatan kerja antara lain, menurut Mangkunegara, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin kebutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Kesehatan pekerja bisa terganggu karena penyakit, stres, maupun karena kecelakaan. Program kesehatan yang baik akan menguntungkan para pekerja secara material. Selain itu, mereka dapat bekerja dalam lingkungan yang lebih nyaman, sehingga secara keseluruhan para pekerja akan dapat bekerja secara lebih produktif. Tujuan program keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan utama dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah sedapat mungkin memberikan jaminan kondisi kerja yang aman dan sehat kepada setiap karyawan dan untuk melindungi sumber daya manusianya. Dengan demikian, maksud dari tujuan tersebut adalah bagaimana melakukan suatu upaya dan tindakan pencegahan untuk memberantas penyakit dan kecelakaan akibat kerja. Bagaimana upaya pemeliharaan serta peningkatan keseimbangan gizi serta bagaimana mempertinggi efisiensi dan kinerja karyawan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Setiawati, NIM 206190088. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama adalah mengenai sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau SMK 3. Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen yang secara keseluruhan meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, proses dan sumber daya yang harus dibutuhkan pada proses pengembangan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, menurut PP nomor 50 tahun 2012, SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan yang secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman dan efisien maupun produktif. Nah, SMK 3 terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan, lingkungan maupun dengan lembaga. Berikut ini merupakan bagian dari penerapan SMK 3, yaitu yang pertama adalah mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja. Yang kedua adalah menghindari kerugian material dan jiwa akibat kecelakaan kerja. Yang ketiga adalah menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif. Tentu saja dapat. Pembahasan yang ketiga selanjutnya adalah mengenai faktor penyebab kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah aspek yang perlu diperhatikan secara khusus dalam sebuah pekerjaan. Mengapa demikian? Karena dengan adanya kesehatan dan keselamatan kerja, para pekerja akan merasa terjamin kesehatan dan keselamatannya dalam bekerja, sehingga dapat meningkatkan potensi dan tanggung jawab para pekerja dalam bekerja. Nah, penyebab terbesar dari kecelakaan bekerja adalah faktor lingkungan. Nah, di samping dari faktor lingkungan atau faktor eksternal ini terdapat faktor internal, yaitu dalam diri para karyawan atau pekerja, yaitu kesehatan. Nah, mengenai penyebab terbesar dari kecelakaan kerja adalah dari faktor eksternal, ini dibedakan menjadi 5, yaitu pertama adalah bahaya getaran. Getaran adalah gerak yang dihasilkan dari benda yang saling bergesekan atau bersentuhan. Nah, efek dari bahaya getaran ini akan menimbulkan kebisingan sehingga akan berdampak pada gangguan telinga maupun saraf. Yang kedua adalah bahaya kimia. Kimia adalah
proses interaksi bahan-bahan tertentu yang dapat membahayakan. Nah, pengaruh dari bahan kimia ini adalah keracunan maupun cacat. Yang ketiga adalah bahaya radiasi. Bahaya radiasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu efek somatif dan efek genetika. Efek genetika ini akan berimbas pada gen pada manusia yang menimbulkan kecacatan maupun perubahan pada gen. Nah, kalau dari efek somatisnya ini menimbulkan gangguan yang bersifat sementara, misalnya mual ataupun pusing. Yang keempat adalah bahaya pencahayaan. Bahaya pencahayaan ini terjadi karena akibat pencahayaan yang kurang ataupun pencahayaan yang redup. Pada akibat bahaya pencahayaan ini akan berakibat pada kesehatan mata. Yang kelima adalah bahaya kebisingan. Bahaya kebisingan ini terjadi karena akibat adanya gesekan. Sama dengan gesekan akan berdampak pada kesehatan telinga maupun sistem saraf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Zulfa Safiati dari MPAJ. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu perekrutan dan penerimaan dengan agenda S1 MSDM. Ini bisa merekrut dan menerima karyawan. Yang kedua yaitu sebagai sarana pendidikan dan
Demikian yang dapat saya presentasikan. Akhirun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.